Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu PCM, PCA, kemudian Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah, kemudian tak lupa saya hormati pula takmir Masjid Baitul Muttaqin, kemudian hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di sore hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan bapak-bapak, ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini dalam acara yang sangat amat mulia. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita. Semoga jeripaya kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Dan semoga pula langkah bapak, langkah ibu dari rumah ke sini, kemudian kembali lagi ke rumah, sebagai sebab lancarnya langkah kita menuju ke surga. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kita saat ini berada di dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Di 10 hari yang terakhir ini ada Lailatul Qadri, malam Qadar, malam kemuliaan dan malam yang sempit. Karena Al-Qadar itu mempunyai banyak arti. Arti yang pertama kemuliaan, kemudian arti yang kedua sempit. Mengapa sempit? Karena terlalu banyak malaikat turun ke bumi, memenuhi lautan, memenuhi daratan, memenuhi gunung, hutan, sehingga bumi menjadi sempit. Kemudian di dalam Islam, Lailatul Qadar itu ada 2. Pertama, Lailatul Qadar yang terjadi sekali seumur dunia ini. Lailatul Qadar yang terjadi sekali seumur dunia ini. Itulah Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah, yang ditempatkan di Baitul Izzah. Diturunkan jumlatan wahidah, sekaligus, sehingga mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Qul a'udzu birabbin nas, itu turun dalam satu malam, disebut Lailatul Qadar. Turun dalam satu bulan, disebut bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian setelah Al-Quran berada di Baitul Izzah, baru diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad tadrijian,
berangsur-angsur. Munajaman diturunkan sedikit demi sedikit sampai memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diawali dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu Iqra. Kemudian diakhiri dengan ayat ini. Dalam masalah akhir ini Pak terjadi khilaf. Yang pertama mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, merupakan ayat yang terakhir turun. Namun setelah diselidiki, al-yauma akmaltu ini turun di saat Nabi wukuf di Arafah, hari Jumat pas asar. Padahal Nabi Muhammad habis haji masih hidup 81 hari. Kemudian 9 hari sisa umur Nabi, turunlah wattaku yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Setelah ayat itu turun, Nabi sakit. Kemudian umur Nabi tinggal 9 hari. Lalu bagaimana cara menyelesaikan? Menggunakan thoriqatul jam'i, metode penggabungan, sehingga al-yauma akmaltu lakum bisa dikatakan ayat yang terakhir turun tentang hukum. Sejak al-yauma akmaltu lakum turun, hukum sudah sempurna. Hukum halal, hukum haram sudah sempurna. Hukum wajib, hukum haram juga sudah sempurna, tidak ada tambahan. Namun ayat-ayat yang tentang targhib menyenang-nyenang, targhib menakut-nakuti, ini masih banyak yang turun. Lalu ditutup dengan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Lailatul Qadar. Yang kedua adalah Lailatul Qadar yang dicari oleh Nabi, yang diburu oleh Nabi, yang diburu oleh keluarga Nabi, dan Nabi Muhammad pun menyuruh kepada umatnya untuk memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang diburu oleh Nabi ini turun setiap Ramadan, setiap tahun. Dan turunnya itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan di likuran yang ganjil. Kalau tidak 21 ya 23. Kalau tidak 23 ya 27. Kalau tidak 27 ya 29. Itu hanya 1 kali terjadi. Kemudian mengapa Nabi mencari Lailatul Qadar kok 10 malam? Karena Nabi khawatir kecelek. Karena orang menentukan awal Ramadan itu kadang-kadang beda. Tanggal 1 Ramadan taruhlah Selasa gitu. Namun yang lain mengatakan hari Rabu. Kalau menentukan awal Ramadan saja beda, berarti menentukan tanggal 21, 23, 25, 27
29 pun beda, Pak. Jangankan orang Indonesia, di Arab Saudi saja pernah mengalami, Pak, tahun 2004. Itu mereka baru puasa 28 hari. Lah kok ketika matahari tenggelam, rembulan sudah ada di atas ufuk. Berarti berakhir Ramadannya. Pada waktu itu masyarakat bingung. Lalu ketua majelis ulamanya Arab Saudi yang bernama Lajnah Daimah, Imam Bimbas, dia mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita lebaran. Kemudian lusa qadha jama'i, nyaur nasional. Berarti habis lebaran, besoknya langsung poso lagi 1 hari. Karena bulan Komariah itu tidak ada yang 28 hari. Beda dengan Samsiah, ya. Kalau Februari bisa 28, bisa 29, tinggal tahun panjang apa tahun pendek. Namun kalau Komariah bila tidak 29 ya 30. Loh, kelas Arab Saudi saja pernah kecelik poso Ramadan hanya 28. Makanya untuk mengantisipasi agar tidak tertinggal dengan Lailatul Qadar, maka perlu begadang 10 malam. Itu Nabi. Kemudian pertanyaannya, ada apa dengan Lailatul Qadar? Jawabannya pertama adalah tanazzalul malaikatu fiha. Di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun. Waruhu fiha. Begitu pula Jibril. Bosnya malaikat juga ikut turun fiha di malam itu. Bayangkan, malaikat sama turun ke bumi, bosnya pun ikut turun. Ini berarti ada masalah yang penting sekali. Coba kalau tidak penting, mana mungkin presiden juga ikut turun. Mestinya kan cukup menterinya sajalah yang datang. Ternyata para menteri datang, kemudian presidennya juga datang. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian mengapa para malaikat turun ke bumi? Bi'idni rabbihim. Karena ada perintah dari Allah. Sehingga malaikat itu tidak berani, Pak, suluman-sulumun gak selamat gitu. Sehingga kalau mau turun harus ada perintah. Tidak ada perintah, ya tidak akan turun. Itulah disiplinnya para malaikat. Kemudian pertanyaannya, untuk apa malaikat turun ke bumi? Ternyata turunnya malaikat ke bumi itu fiha yufraku kullu amrin hakimin. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Untuk menjelaskan nasib makhluk selama 1 tahun ke depan. Berarti nasib saya, nasib panjenengan 1 tahun ke depan itu dijelaskan oleh malaikat di Lailatul Qadar. Sehingga ulama-ulama kita menyimpulkan bahwa takdir manusia itu ada 3. Pertama, takdirun amun, takdir secara umum. Ini ditulis oleh Allah sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum Nabi Adam ada, sebelum malaikat ada, takdir kita sudah ditulis. Itu namanya takdirun amun.
Kemudian yang kedua takdirun umriyun, takdir umur dari lahir sampai wafat. Itu namanya takdirun umriyun. Sehingga ketika panjenengan masih ada di dalam kandungan perut ibu, ketika masih menjadi nutfah, pertemuan sperma laki-laki dengan telur perempuan, setelah masuk ke dalam rahim disebut nutfah, 40 hari baru berubah menjadi alaqah, segenggam darah. Setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, segenggam daging. Lah setelah 40 hari baru dikasih roh, ditentukan jinsiahnya, kelaminnya, zakarun am unsa, laki-laki atau perempuan. Kemudian ditulis nasibnya. Pertama ajalnya ditulis, yang kedua rezekinya ditulis, yang ketiga pekerjaannya ditulis, yang keempat nasibnya. Sakiyun am sa'idun, bernasib celaka atau bernasib bejo kemayangan. Itu namanya takdir umri, untuk mulai dari lahir sampai wafat. Kemudian yang ketiga takdirun sanawiyun, takdir tahunan. Lah takdir tahunan inilah dibacakan oleh malaikat di Lailatul Qadar, sehingga nama saya disebut, nama panjenengan disebut. Takdir rezeki panjenengan bertambah ya disebut bertambah karena panjenengan tahun ini naik pangkat. Berkurang juga disebut karena tahun ini jenengan pensiun, atau tahun ini panjenengan ditipu oleh orang, sehingga tambahnya rezeki ya disebut, kurangnya rezeki juga disebut, sakit panjenengan pun disebut. Dalam satu tahun ini jenengan sakit berapa kali dijelaskan oleh malaikat. Kemudian dalam tahun ini siapa saja yang wafat juga dijelaskan oleh malaikat. Makanya jenengan masih ingat ya, Nyonya Loren. Ingat, paranormal ya, kan sering itu tiap awal tahun selalu meramal. Di antara ramalannya apa? Oh, tahun ini banyak artis yang pegatan. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang meninggal dunia. Oh, ekonomi amburadul. Itu niru gaya malaikat. Malaikat turun untuk menjelaskan itu, namun apa yang dijelaskan oleh malaikat itu hakun, benar. Karena minallah, dari Allah. Sedangkan Nyonya Loren itu ramalan, kadang-kadang bisikan dari siapa? Jin-jin jahat. Sehingga banyak bohongnya. Paling-paling satu benar, 99 tidak benar. Kalau dari malaikat itu mi'ah fil mi'ah, Pak Sodik, 100% benar. Lah, supaya panjenengan ketika dibacakan nasib-nasib panjenengan setahun ke depan, maka panjenengan harus takharrau Lailatul Qadar. Nabi Muhammad menganjurkan panjenengan harus berburu Lailatul Qadar. Jangan sampai waktu itu panjenengan tidur. Bagaimana kalau takdir panjenengan disebut yang jelek-jelek? Mergo panjenengan turu saja itu. Maka carilah Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar. Kemudian seterusnya, ada apa dengan Lailatul Qadar? Karena khairut min alfi sahrin. Amal ibadah di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada
beribadah 1000 bulan. Bayangkan Pak, kalau panjenengan ikut sholat jamaah maghrib pas Lailatul Qadar turun, berarti sholat maghrib panjenengan yang sekali itu nilainya lebih baik daripada sholat maghrib berjamaah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian panjenengan ikut sholat jamaah isya. Jamaah isya panjenengan sekali itu nilainya lebih baik daripada sholat jamaah isya 1000 bulan. Panjenengan tarawih malam itu sekali saja tarawih nilai pahalanya lebih baik daripada tarawih 1000 bulan. Panjenengan tadarus ya begitu, panjenengan sedekah ya begitu. Maka carilah Lailatul Qadar di likuran yang ganjil di bulan Ramadan. Kemudian gara-gara itu maka Nabi Muhammad sendiri begadang. Beliau itu kalau sudah kemasukan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, pertama Ahya Laila, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Mulai dari maghrib sampai subuh tidak tidur. Untuk apa? Bukan untuk nonton drakor, drama Korea. Bukan untuk menonton sepak bola Eropa. Begadangnya Nabi juga bukan untuk main kartu, Pak. Untuk apa? Menghabiskan waktu. Bukan untuk TikTok, bukan. Namun untuk ibadah. Yang kedua, wasat dal mizaro. Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggang. Ini omongan kinayah. Kinayah apa? Ketika 10 hari terakhir di Ramadan, Nabi tidak lagi bersenang-senang dengan istri, menjauhi istri. Padahal jenengan tahu kumpul dengan istri itu pahala apa tidak? Pahala. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan fi budai ahadikum shadaqatun, menyampiaskan syahwat dengan istri itu ada pahala seperti pahala sedekah. Namun mengapa Nabi kok menyingkiri? Mengapa kok menyingkiri? Jawabannya dua. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar kumpul karo bojo. Kemudian yang kedua, olahraga yang paling berat ternyata bukan sepak bola. Namun apa? Kumpul karo bojo. Tidak percaya? Habis kumpul apa Pak? Lemes, lalu tidur, ngorok kan? Lah makanya Nabi Muhammad tidak mau menghabiskan malam-malam Qadar hanya untuk tidur gara-gara kumpul dengan bojo. Kemudian yang berikutnya jadah, Nabi Muhammad cancut tali wondo untuk memperbanyak ibadah. Baik ibadah hablun minallahnya maupun hablun minan nasnya. Kemudian Nabi Muhammad wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Apa rahasianya Pak? Nabi begadang di malam hari penuh, anak istrinya disilahkan tidur dulu, setengah malam baru dibangunkan untuk diajak. Ini menunjukkan panjenengan yang sudah purna itu usahakan Pak, di malam-malam Qadar semacam ini jenengan di masjid saja itu. Mulai dari maghrib sampai
subuh. Nanti tidurnya di pagi hari, di siang hari. Namun kalau panjenengan masih dinas, silahkan tidur dulu. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, silahkan bangun iktikaf mencari Lailatul Qadar agar jam 7 bisa ngantor, jam 7 bisa nyambut gawe. Karena nyambut gawe hukumnya wajib, iktikaf di masjid hukumnya sunnah. Mosok gara-gara sunnah kewajiban ditinggalkan. Makanya yang purna monggo full time di masjid, namun yang masih dinas silakan itikaf 2 jam 3 jam cukup, supaya nanti ketika kerja yang dibayari tiap bulan Pak ya, mosok kerjanya itu gara-gara apa? Itikaf. Maka silahkan cari Lailatul Qadar sekedarnya saja. Kemudian setelah Nabi Muhammad mencari Lailatul Qadar, Nabi Muhammad pun menyuruh kepada umatnya agar taharrau Lailatul Qadar, mencari, berburu. Lah karena itu merupakan perintah Allah, maka panjenengan di keluarga Baitul Muttaqin ini sudah melaksanakan apa belum? Siapa? Mencari Lailatul Qadar? Sudah. Kira-kira dapat apa tidak? Jawabnya, semalas-malas orang muslim pasti ketemu Lailatul Qadar. Hanya prosentasinya saja yang beda. Kalau habis tarawih langsung tidur sampai subuh, berarti dapat Lailatul Qadar 20%. Namun habis tarawih masih membaca Al-Quran 1 jam 2 jam, kemudian habis sahur iktikaf di masjid sampai subuh, berarti dapat Lailatul Qadar 60%. Namun kalau panjenengan bisa full 1 malam diisi dengan kebaikan-kebaikan, berarti dapat Lailatul Qadar 100%. Sekarang cari yang mana? Yang 100, apa yang 60, apa yang 40, apa yang 20, apa yang tidak dapat sama sekali. Carilah. Lah kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam memburu Lailatul Qadar? Di antara yang harus kita lakukan adalah kasratud doa. Panjenengan harus memperbanyak doa. Mengapa dengan doa? Karena kondisi panjenengan adalah kondisi mustajab. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Kemudian waktunya juga waktu mustajab. Ramadan adalah bulan mustajab, bulan dikabulnya semua permintaan hamba. Kemudian Lailatul Qadar juga waktu yang mustajab. Mengapa mustajab? Di samping karena waktunya waktu mustajab, malaikat pun turun memenuhi bumi sampai bumi menjadi sesak. Untuk apa? Di antara tugasnya adalah salamun, mengucapkan selamat, mengucapkan salam, memberi salam kepada panjenengan, dan wa yu'amminuna du'aakum, malaikat turun untuk mengamini doa panjenengan. Bayangkan, jenengan yang berdoa, malaikat yang mengamini. Kira-kira mustajab apa tidak? Malaikat adalah makhluk yang suci. Malaikat adalah makhluk yang dekat kepada Allah. Kemudian berdoa amin, amin, amin. Ya Allah, kabulkanlah doa dia. Kira-kira dijabai oleh Allah apa tidak?
dijabahi. Makanya panjenengan rugi kalau di malam qadar panjenengan tidak memperbanyak doa. Kemudian doa apa? Kira-kira apa, Pak? Ya, is'alullah khairat dunya wal akhirah. Mintalah jenengan kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang belum punya bojo silakan jaluk bojo. Yang belum punya anak silakan minta anak. Yang belum punya pekerjaan silakan minta pekerjaan. Yang punya bojo satu minta lagi, enggak Pak ya. Minta keberkahan supaya suaminya berkah untuk si istri berkah untuk suami. Silakan. Namun ada yang sangat amat penting yang harus panjenengan minta. Apa itu? Minta maghfirah. Apa maghfirah? Minta ampun, minta pengampunan dari Allah. Ini yang penting. Mengapa penting? Pertama, Allah menyuruh kita beristighfar, Pak. Di dalam Al-Quran itu diulang-ulang 19 kali. Padahal Allah menyuruh jenengan tobat. Di dalam Al-Quran diulang-ulang hanya 7 kali. Berarti banyak apa? Anjuran untuk minta maghfirah dari Allah. Yang kedua, karena Nabi Muhammad sendiri menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah mengumpulkan kaum ibu, kaum emak-emak. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'sarun nisa tasaddaqna wa aksirnal istighfar minallah. Wahai kaum ibu, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah istighfar. Karena tadi malam saya melihat neraka, ingu-ingu neraka. Ternyata mayoritas dari penghuni neraka adalah an-nisa'u, kaum ibu, kaum emak-emak itu. Lah di saat Nabi Muhammad ngomong semacam itu, ada seorang ibu berdiri tanya, Bim, malana aksara ahlinar, apa sebabnya Bim? Kami kaum ibu kok paling banyak menjadi penghuni neraka. Bagaimana jawabannya, Pak? Kalau sekarang jawabannya apa? Karena populasi penduduk itu antara laki-laki dan perempuan banyak mana? Banyak perempuan. Otomatis penghuni neraka sing banyak juga perempuan. Bahkan di dunia ini, Pak, sudah ada 9 negara yang mengalami krisis kaum laki-laki. Bayangkan, sudah 9 negara yang sudah mengalami krisis kaum laki-laki. Sehingga presidennya itu bengok-bengok, wahai laki-laki di negara lain, silahkan datang ke negara kami. Kalau kedatangan Anda ingin mengawini seorang perempuan dari negara kami siap membantunya. Loh, Pak, gak usah bayar, malah dibayari. Kalau kawin di Indonesia masih bayar, Pak ya. Kalau di 9 negara itu enggak, malah dibayari. Makanya pekerjaan perempuan yang ada di 9 negara itu ngapain? Pekerjaannya hanya ngelus kulitnya, Pak. Ben awalus, ben awayu, akhirnya dapat jodoh. Karena siapa yang paling cantik, paling mulus, itu yang laris. Kemudian yang setengah mulus sudah tidak laku. Karena yang laki-laki terlalu sedikit,
yang perempuan terlalu banyak. Namun pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, ternyata jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Namun mengapa penghuni neraka kok banyak perempuan? Ternyata jawabannya apa? Karena perempuan itu yuksirnal laknah, suka melaknat. Marah titik ngomong gak tak aku dulur, iya Pak ya. Marah titik saja gak tak aku anak. Marah titik gak tak aku bojo. Berat kan? Kemudian yang kedua, waya kefurnal asir. Orang perempuan itu suka tidak mengakui kebaikan sang suami. Dipergauli suaminya 10 tahun, tiap bulan nafkah lancar lebih-lebih. Begitu suami sakit 1 tahun tidak bisa kerja, piye suara si istri? Nasib duwe bojo kaya gombale mukiyo, gelundang-gelundung. Padahal sakit hanya 1 tahun, tidak bekerja hanya 1 tahun, bekerja 10 tahun, 20 tahun, dan tabungannya pun banyak. Begitu sakit, ternyata kebaikan suami 20 tahun hilang sirna. Tentu ini bukan jenengan ya, bukan jenengan PCA, bukan panjenengan PRN ya, bukan. Namun orang-orang yang tidak pernah ngaji di Masjid Baitul Muttaqin, kan begitu. Itu lah, dari hadis ini bisa disimpulkan Allah menyuruh kita beristighfar. Kemudian Nabi Muhammad pun menyuruh kita beristighfar. Kemudian Nabi sendiri juga mempraktekkan. Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis pernah mengatakan, demi Allah, saya ini beristighfar kepada Allah dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Jenengan tiap hari berapa kali Pak? Bu? Jenengan mungkin bisa Pak lebih dari 100 saya. Namun mau pisan, pindo, kolo-kolo. Namun Nabi ndak rutin. Tiap hari minimal 70, kemudian maksimal tidak ada batas. Padahal Nabi tidak punya dosa, ndak punya salah. Mengapa kok beristighfar, Bu? Mengapa? Jawabannya pertama, untuk melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menyuruh istighfar, ya istighfar walaupun tidak punya dosa. Yang kedua, karena Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, sehingga walaupun dia tidak punya dosa, tetap dia beristighfar agar panjenengan meneladani Nabi Muhammad. Itulah di antara manfaat istighfar. Lah gara-gara itulah maka orang Islam termasuk saya dan panjenengan harus, Bu, di dalam menyambut Lailatul Qadar ini memperbanyak istighfar. Kemudian apa manfaatnya istighfar? Banyak sekali. Dunia ada manfaatnya, akhirat pun ada manfaatnya. Kalau manfaat istighfar di dunia panjenengan sudah hafal Bu ya? Rezeki lancar. Yang belum punya keturunan pun bisa punya anak keturunan. Bukankah jenengan ingat ada seorang laki-laki mertamu di rumah Nabi. Kemudian matur bi, saya ini sudah welasan tahun nikah, namun anak belum kunjung diberi oleh Allah. Tolong bi, beri aku resep agar segera punya anak. Lah kok Nabi Muhammad mengatakan,
aksir al istighfar, perbanyak istighfar, watasodak, dan banyaklah sedekah. Langsung dipraktekkan, Pak. Tiap nganggur beristighfar, tiap punya kelebihan rezeki dia bersedekah. Masa Allah begitu kumpul dengan istri langsung hamil. Tahun pertama anaknya lahir 1, tahun kedua lahir anak yang kedua, tahun ke-6 lahir anak yang ke-6. Betul-betul mujarab itu. Setelah 6 tahun berpisah dengan Nabi, dia baru sempat ketemu lagi dengan Nabi. Begitu menghadap Nabi, yatabassamu, dia senyum-senyum. Sampai Nabi ngomong, "Pak, ngapain guyang-guyu?" Iya, Bi. Ternyata resep dari panjenengan mustajab sekali. Sejak saya memperbanyak istighfar, sejak saya memperbanyak sedekah, masa Pak, di istri saya brol tiap tahun netes, sehingga saya sekarang punya anak 6. Umpama saya lanjutkan bisa-bisa saklosin. Lah kok Nabi Muhammad tertawa. Kemudian Nabi ngomong, "Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdibkum bi amwalin wa banin." Surat Nuh ayat 13, 14 seterusnya. Nah, itu namanya apa? Resep untuk punya keturunan, resep untuk memperkaya diri dengan cara memperbanyak istighfar. Itu manfaat di dunia. Sekarang saya tunjukkan manfaat istighfar di akhirat, Pak. Ternyata besok pada hari kiamat, setelah manusia kumpul di hadapan Allah, ada satu orang dipanggil menghadap kepada Allah. Setelah dia berada di hadapan Allah, lalu Allah membuat sitron, dinding, ditutupi, sehingga yang lain tidak bisa melihat. Hanya berdua Allah sama dia. Lah pada saat itulah Allah bertanya, "Wahai hambaku, ata'rifu dzanba kadza?" Apakah kamu masih ingat dosa kamu yang kamu kerjakan ini? Dia menjawab, "Ya Rob, a'rifu." Ya Allah, aku masih ingat. Ditunjukkan lagi yang kedua, "Ata'rifu dzanba kadza?" Apa kamu masih ingat dosa kamu seperti ini? Dia menjawab, "A'rifu." Nggih ya Allah, saya masih ingat. Semua dosaku mulai dari balik disebutkan oleh Allah satu persatu. Bayangkan kalau panjenengan berumur 66, Pak ya. Dari balik sampai 66 kira-kira berapa dosanya? Berapa kira-kira, Pak? Puluhan apa ratusan apa ribuan apa jutaan, Pak? Semuanya disebutkan oleh Allah. Sampai dia di dalam hati ngomong, halaktu, mati aku, celaka aku begitu. Lah setelah semua dosanya disebutkan, satu pun tidak ada yang tertinggal. Lah kok Allah ngomong, "Wahai hambaku, ketika di dunia dosa-dosa kamu saya tutupi, sehingga istri kamu pun tidak tahu, suami kamu pun tidak tahu, anak kamu pun tidak tahu kalau bapaknya metal itu, tidak tahu, tonggo-tonggonya pun tidak tahu, karena ditutupi Allah. Saya tutupi.
Dan sekarang ghafartu laka. Sekarang aku maafkan semua kesalahan kamu itu. Piye, Pak? Dengkul yang tadinya kotean sekarang menjadi sembuh total. Fayu'ta sohifatu hasanatihi. Lalu diberikanlah rapot kebaikan dia. Kemudian faroha ilal jannah, langsung dia pelencing menuju ke surga. Itulah namanya istighfar. Jenengan kalau ngomong astagfirullah, panjenengan mohon supaya kesalahan panjenengan di dunia ditutupi oleh Allah, bisa di akhirat diampuni oleh Allah. Itu namanya istighfar itu. Beda dengan tobat. Kalau tobat kembali kepada yang bagus setelah terjun dalam keburukan, itu tobat. Sehingga antara tobat dan istighfar betul-betul beda. Itu manfaat istighfar. Lah kemudian setelah panjenengan beristighfar untuk diri panjenengan, masa panjenengan lupa sama orang tua? Masa jenengan kepingin mlebu surga dhewenan, Pak? Ya kan? Maka setelah panjenengan memperbanyak istighfar untuk diri sendiri, maka tolong mohonkan pula kedua orang tua panjenengan pengampunan dari Allah. Ben panjenengan bisa masuk surga bersama keluarga, kan enak, Pak. Sehingga panjenengan besok bisa mengadakan apa? Rioni keluarga di surga. Apa bisa? Bisa. Di dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu, maka Allah berjanji besok pada hari kiamat orang-orang mukmin tersebut akan dipertemukan oleh Allah dengan anak cucunya. Mungkin jangan ngomong, Pak, lah antara anak dan orang tua kan amalnya beda. Kok bisa dipertemukan? Jawabnya apa? Yang lebih tinggi kedudukannya akan menarik keluarga yang surganya lebih rendah. Sehingga yang rendah semakin naik derajatnya, yang tinggi tidak dikurangi oleh Allah. Karena wama alatnahum min amalihim min syai', pantangan buat Allah memotong apa? Pahala orang-orang yang beriman. Kalau menambahi oke, kalau mengurangi tidak oke. Makanya supaya panjenengan bisa masuk surga bersama keluarga bapak dan ibu panjenengan, maka ketika panjenengan beristighfar, jangan hanya minta ampun untuk diri sendiri. Cobalah bapak ibu panjenengan juga mintakan maghfirah dari Allah. Dan ternyata panjenengan kalau mau memintakan maghfirah untuk bapak ibu panjenengan, ini termasuk birrul walidaini ba'da mautihima, berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Malik bin Rabi'ah, dia bercerita, pada suatu hari ada seorang pemuda
dari Bani Salimah datang menghadap Nabi. Lalu dia mengatakan, hal bagiya min birri abawaya sayun abarruhuma ba'da mautihima. Wahai Rasul, bapak ibu saya sudah almarhum almarhumah. Apakah saya sebagai anak ini masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya? Lah kok Nabi Muhammad ngomong na'am, iya, anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tua, hayyan kana au mayitan, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tua sudah mati, anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Kemudian dia tanya, Bi, lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah almarhum almarhumah? Kata Nabi, ada 5. Ada 5. Caranya ada 5. Sudah ada yang bapak ibunya wafat? Nah, cara berbaktinya ada 5. Pertama, as-sholatu alaihima, mendoakan rahmat kepada kedua orang tua. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami. Yang poin pertama, poin kedua bisa digabung menjadi Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Pak. Sehingga panjenengan harus memperbanyak istighfar untuk kedua orang tua. Namun ada syarat. Bila orang tua panjenengan wafat dalam keadaan Islam. Namun kalau ada anak Islam, kemudian bapak ibunya non Islam, kafir Pak, mati dalam keadaan kafir, anak tidak boleh memintakan ampun buat kedua orang tua, tidak boleh. Tidak boleh Pak. Mendoakan ampun kepada non muslim tidak boleh. Mana dalilnya? Lihat itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mendengar pamannya sakit keras yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad cepat-cepat datang sambang kepada Abu Thalib. Dilarang setelah sampai di rumah pamannya, di situ sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abu Sofyan, sudah ada abu-abu yang lain. Nabi langsung duduk. Kemudian Nabi Muhammad mentalkin, ya ami, qul la ilaha illallah kalimatan ukhaju biyalaka indallah. Wahai paman, ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kalau paman mau mengucapkan kata-kata itu, saya sanggup membela paman di hadapan Allah, sehingga paman selamat dari api neraka, berhasil masuk ke dalam surga. Namun Abu Jahal pun mentalkin, hei Abu Thalib,
atarwabu an millati abaikum, kamu tinggal matinya saja, jangan macam-macam. Kalau kamu sampai ikut Muhammad, berarti kamu benci terhadap agama nenek moyang kamu. Nabi mentalkin yang kedua, Abu Jahal mentalkin yang kedua, Nabi mentalkin yang ketiga, Abu Jahal mentalkin yang ketiga, lalu Nabi menghembuskan nafas terakhir. Plus belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Ya amin, la astaghfirullah laka malam unha. Wahai paman, aku berjanji akan memintakan kepada Allah untuk paman malam unha, selama aku tidak dilarang. Baru Nabi ngomong begitu Pak, lah kok HP-nya Pak berdering, kering itu. HP Nabi berdering, dilihat malaikat Jibril turun. Ngapain? Menyampaikan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabus sa'ir. Tidak layak buat seorang nabi, juga tidak layak buat orang-orang mukmin memintakan ampun buat orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat sendiri. Ya, Pak. Jadi panjenengan harus bersyukur kepada Allah karena punya orang tua wafat dalam keadaan Islam. Berarti panjenengan bisa berbakti kepada orang tua panjenengan sepanjang umur panjenengan. Tahu sekarang jenengan berumur selawe Pak ya. Kemudian diberi umur 70 tahun Pak. Berarti panjenengan punya kesempatan berbakti orang tua 45 tahun. Bayangkan itu. Kan luar biasa. Bisa terus saja memintakan ampun. Kemudian apa ada pengaruh istighfarnya anak kepada orang tua? Pengaruhnya besar Pak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad mengatakan innallah la yarfa'ul abda as-solihah ad-darajah. Kemudian faqala ya Rabbi anna li hadhihi. Ketika pada hari kiamat besok ada seorang muslim yang diberi oleh Allah derajat tinggi sekali, sampai dia kaget, kagum, amalku hanya segini saja itu. Namun mengapa aku kok dimasukkan surga lantai sudah, lantai 80, lantai 90. Akhirnya dia penasaran, lalu ngomong, ya Allah, dari mana aku bisa punya derajat setinggi ini? Habis. Iya. Kemudian Allah menjawab, karena istighfarnya anak kamu untuk kamu. Nah ini manfaatnya Pak ya. Manfaat untuk orang tua, karena waktu sudah habis, sekian dulu, walaupun belum selesai nanti diselesaikan oleh Ustadz Gufron sama Ustadz Naim. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.